Kalau Mbak percaya, Bapak cuma bawa duit Rp1.000. Padahal di rumah lagi ditunggu istri yang lagi hamil tua untuk buka puasa. Yang beli es 1 gelas zaman dulu. Zaman 2007 paling, 2007. Nama saya Saifur Rahman, tapi panggilan di daerah Tamanan sini jarang yang tahu nama asli gitu. Jadi nyelunya Pak Batagor apa Gor gitu. Jualannya yo Batagor Tamanan sesuai dengan IWMK-nya gitu. Untuk lokasi jualannya nih Pak, ada patokannya nggak sih daerah mana? Untuk sementara ini Bapak anggap cukup di sini dulu aja. Karena memang sistemnya itu agak rumit di bidang kontrak. Ya kontrak rumah, ya kontrak tempat. Jadi untuk sementara anggap cukup daerah sini dulu aja gitu Pak. Oke, di dekat, tapi ini lapangan Tamanan ya Pak? Iya, lapangan Tamanan. Bukanya dari jam berapa sih Pak? Terus setiap hari apa aja bukanya nih? Kalau bukanya itu dari mulai jam 7, mau siap jual setengah 8. Setiap hari kecuali hari Jumat. Karena dulu waktu sama ibu itu tak ambil harinya liburnya itu Minggu. Karena anak masih kecil. Setelah anak udah masuk SMP bisa ditinggal sendiri. Akhirnya tak ambil Jumat. Karena ibu sering istirahat di rumah. Cewek banyak tugas di rumah. Karena pengolahan bahan batagor siomay di malam itu menyontang waktu. Jadi tak ambil hari Jumat, pas Jumatan nggak ada istilah apa waktu tergesa-gesa gitu rencananya, maksudnya gitu. Sudah berapa lama sih Pak jualan batagor ini, mulai dari tahun berapa? Kalau jualan batagor itu Bapak mulai dari tahun 2006 setelah gempa. Pertama tempat yang Bapak singgah itu daerah Umbul Harjo, kota Jogja berarti ya. Tepatnya daerah Malangan. Pertamanya Bapak memang usahanya itu istilah yo banyak lika-likunya gitu. Dari pertama dipikul sampai bisa beli roda, sampai bisa sekarang udah pakai motor, sekarang udah alhamdulillah tempat udah memadai gitu. Alhamdulillah tinggal pandai bersyukurnya gitu sementara ini. Bagus itu yang rame itu. Yang campur batagor kami. Ada tomat goreng, ada batagor, ada bakso tahu goreng, ada kentang. Semuanya bikin goreng di sini ya Pak? Goreng di sini, dadaan. Semua ada ya? Kecuali ini bahannya di rumah ya. Iya. Karena merupakan kebutuhan wedang. Kenapa nih Pak milih usaha batagor? Kan batagor itu kuliner khas Jawa Barat gitu ya. Iya. Kenapa milih usaha batagor di Jogja, terus inspirasinya dari mana? Bapak pilihan jual batagor itu sebetulnya pertama dari Bandung ke Jogja itu yang dijual itu gorengan. Terus posisinya apa caranya itu sistem dipikul. Kayak Cirebonan gitu Mbak kalau daerah Bandung itu. Jadi dipikul gorengan. Udah berjalan beberapa bulan, terus anak udah masuk sekolah, dimasukin di daerah Jogja. Lihat di sekolahan kok banyak yang jualan yang lain. Tak lihat apa aja ini yang ada di sekolah-sekolah. Ternyata waktu itu yo siomay, yo cilok, cimol pada ada. Yang belum ada daerah Jogja sepengetahuan Bapak waktu keliling ke sekolah-sekolah yaitu batagor. Akhirnya timbullah inspirasi mau menjual batagor itu. Bapak aslinya dari mana nih Pak? Aslinya? Berarti dari Bandung. Aslinya Bapak Garut, Limbangan, Garut. Limbangan. Berarti di tahun 2006 itu baru rantau ke sini atau sebelumnya sudah?
Merantau 2006 pertama ke Jogja, yang disayangkan itu, pertama disayangkan itu ya, Bapak langsung bawa keluarga tanpa dipikir-pikir bagaimana hidup di Jogja, tidak memikirkan itu Bapak. Anak sama istri tak bawa, langsung hidup pertama buka di Jogja gitu. Optimis, masa iya istilah nggak bisa cari sesuap nasi untuk menutupi kebutuhan keluarga gitu. Langsung tak bawa keluarga semua. Itu Bapak dulu itu. Jadi terlalu optimis memang. Nah, ternyata daerah Jogja itu Keneng, Mbak. Witing Tresno, Jalan Soko Kulinoki ada. Jadi waktu memasarkan batagor itu susah banget. Orang nggak tahu itu batagor itu apa gitu. Karena setahu Bapak zaman 2006 itu daerah sini belum ada gitu. Makanya nama Bapak dibilangnya batagor itu apotigor. Karena pertama ada daerah sini. Bisa ditanya-tanya sama teman-teman. Jadi masarinnya susah. Pendekatannya juga memang alot gitu. Mengenalkan sama warga di masyarakat, terutama anak-anak sekolah itu ya dibilang susah juga pertamanya. Tapi kalau udah kenal, udah tahu, udah merasakan, tinggal bersyukur. Alhamdulillah, ternyata langganan Bapak dari pertama buka di Jogja, sekarang udah ada yang punya cucu juga gitu. Istilahnya dulu itu gitu ya, dia beli, tapi mungkin udah istilahnya udah remaja, ternyata punya anak ternyata udah punya anak juga, hampir berapa belas tahun. Ternyata ada yang kesini ngejar bawa cucunya gitu. Masih hafal Bapak, wajah-wajahnya masih hafal. Itu diantaranya Pak. Untuk harganya nih Pak, kisaran berapa sih harganya batagor Bapak ini? Untuk masa sekarang itu Bapak menyesuaikan dengan kondisi, menyesuaikan dengan teman-teman yang sama-sama jual gitu. Di sini itu Bapak aslinya itu tidak target, berapapun yang orang mau beli Bapak layani gitu. Nggak target, mau ada ketentuan, seumpama pakai telur batagor campur pakai telur, opos siomay campur pakai telur, itu tak target 10.000, karena rata-rata orang lain juga jual segitu. Tapi kalau nggak pakai mau 2.000, mau 1.000, mau 5.000, bebas, tergantung anak-anak yang beli, apa warga yang beli. Mayoritas yang beli kan anak-anak sekolah gitu maksudnya. Ini saksi zaman SD nih, saya kira arep gitu. Kita gembos nangis ya gitu. Kawan, busek zaman cilik. Untuk somai dan batagornya nih Pak, ini semua dibuat sendiri gitu atau gimana? Siomay sama batagor itu dibuatnya itu memang dibilang sendiri sama keluarga gitu toh. Dibagi-bagi siapa yang bagian ngelola batagor, siapa yang ngelola bumbu gitu. Yang jelas produknya memang dibikin sendiri, belanja sendiri, diolah sendiri sama keluarga gitu. Bagian-bagiannya udah dibagi-bagi, seperti Bapak sama anak ini yang laki toh. Bagian pengolahan batagor sama siomay. Ibu khusus untuk bumbu karena waktunya memang terbagi-bagi gitu. Agak lama libur sekolah. Oh ini udah libur ya? Sabtu kan libur. Oh, Kalau pas ini sekolah Pak, ramai ya Pak? rame. Untuk bahan dasar somai sama batagor itu sebenarnya apa sih Pak kalau dari Bapak sendiri? Bahan dasar itu sebetulnya udah memasar itu, udah biasa. Itu kanji, tapi kanjinya memang harus yang berkualitas. Kanjinya nggak bisa sembarangan. Kalau mau bahannya bagus gitu Pak. Dulu ada kanjinya merek Prinsip dulu. Bapak pakainya yang itu, terus kesini kok susah nyari gitu. Akhirnya Bapak pakai kanjinya itu, yaitu kanji Gunung Agung. Gunung Agung apa ya? Gunung Agung. Terigunya segitiga. Nah, terus dicampur, tambahi ikan,
ikannya ikan laut, yang penting ikan basah gitu. Gitu aja. Untuk modal nih Pak, modal dulu awal jualan tuh berapa sih Pak? Modalnya itu kalau batagornya aja gitu. Itu sebetulnya nggak begitu banyak kalau batagornya. Tapi kan Bapak di sini jualnya juga sama bahan-bahan kopi juga gitu. Bahan kopi sama yang lainnya. Jadi kalau diutamakan atau dihitung secara gemblang, gitu, secara bulat, kalau Bapak nyiapin modal itu paling nggak harus punya uang minim 1 juta gitu. Itu udah berikut batagor, siomay, sama kopi-kopi yang kelihatan udah mengurangi, udah cetoknya udah kurang. Bapak siapin uang buat modal itu 1 juta udah insya Allah cukup gitu. Karena bahannya cuma segini gitu, barangnya cuma segini. Terus batagornya sekisaran 10 kilo. Itu jadi Untuk 10 kilo. untuk siomay, untuk batagor, sama bahan-bahan yang lainnya gitu kan. Bapak ambil cuma 10 kilo. Ini itu kalau yang ini paling 7 ya, ini tambahnya ini. Oh, Masih ada stok. Dia enggak. Jadi 10 ini sama ini 10. ya, 10 kilo ya? Kalau boleh tahu nih Pak, omsetnya kisaran berapa sih Pak? Atau berlaku berapa porsi sih biasanya seharinya? Kalau istilah omset, kalau diutamakan atau dipisahkan batagor sama siomay, aslinya bisa dijawab gitu Mbak ya. Karena memang hitungannya ada di tahu gitu kalau Bapak. Kalau tahu satu jadi berapa, bawa tahu berapa bungkus, itu bisa dihitung. Diporsikan, umpama seporsinya sekian, itu bisa dihitung. Cuman Bapak nggak gitu-gitu, nggak bisa dipisah-pisah gitu. Nah, kenapa? Yang dijual yuk sama esnya juga gitu. Pokoknya gini wae Bapak, prinsipnya, hitungannya gitu. Kalau dapat uang itu istilahnya minim harus dapat sekitar 15, 1,5 juta gitu. Atau kalau mepet-mepet di 13 sudah alhamdulillah gitu, 1,3 juta. Berarti labanya udah kelihatan. Kalau dapat 13 berarti masih ada barang yang masih utuh. Sing penting bagian untuk resiko sama keperluan yo ngontrak warungnya, ngontrak rumahnya gitu, sama biaya sekolah anaknya gitu. Udah bersyukur alhamdulillah, umpama dapat di atas 1 juta itu udah alhamdulillah udah kebagian gitu bagi Bapak. Alhamdulillah gitu. Tadi kan bawanya 10 kilo Iya. Pak. Itu biasa habis 10 kilo atau gimana? Atau pernah malah lebih dari 10 kilo karena rame gitu Pak? Ya. Kalau di hari-hari biasa memang Bapak ambil 10 kilo. Tapi kalau ada event di sini gitu, sering kan ada kayak kemarin ada di Pasar Tamanan, ada di lapangan ada acara kelurahan gitu. Nah, itu tak naikkan gitu. Bahkan sampai jam 7 malam kalau jualannya. Nah, jadi tergantung ada rame-rame apa enggak. Mung rata-rata memang segitu Bapak. Sekitar 10 kilo. Tur masalah habis atau enggaknya itu memang susah, itu diambil rezeki kita gitu Pak. Rezeki kita. Habis, tidak habis itu Bapak gak masalah. Sebenarnya tugas kita cuma keluar, berusaha, istilahnya mau habis apa tidaknya gak masalah gitu. Sing penting itu pandai bersyukurnya aja gitu Mbak. Jadi dapat kurang dari 1 juta kan bisa dipepet-pepet toh. Apa yang masih ada berarti nggak dibeli, ini apa yang kurang berarti ditambahi. Insya Allah nggak basi. Kenapa? Kalau ada sisa Bapak masukin dulu ke kulkas. Insya Allah nggak nyampe 2 hari udah keluar lagi kan. Yang sekarang ada sisa umpama dikit ditambahin, besoknya insya Allah habis. Nggak ada rasa, nggak ada istilah rugi, gitu. Alhamdulillah. Tong uwi, may akan duit. Di dia wae, tong mudik. Ini kan Bapak sudah kurang lebih berarti dari 2006, 17, 18 tahun ya Pak jualan batagor. Nah, suka dukanya nih Pak selama belasan tahun udah jualan batagor nih kalau boleh tahu. Suka dukanya manusiawi Mbak, memang.
Kalau tahu orang dari pertama jualan, mungkin gak akan ada yang mau niru. Gitu. Kecuali orang yang melihat waktu sekarang. Sekarang kan Bapak cuman asal berani ngolah di rumah, datang ke tempat, nungguin gitu toh. Sabar menunggu, kayak mancing kan nongkrong sekarang. Insya Allah dapat rezeki gitu. Kalau sekarang asal berani keluar bawa barang, insya Allah dapat uang gitu kasarnya. Tapi perjuangan waktu pertamanya kayaknya orang nggak akan niru. Kalau Bapak percaya, Bapak pernah waktu bulan puasa dulu, bulan puasa waktu di Malangan, gitu. Di rumah posisi ibu lagi hamil tua gitu. Terus Bapak keluar maksain sore keluarnya kan, jam 4 keluar gitu. Biasanya itu setelah Isya pulang biasanya. Kalau Mbak percaya, Bapak cuman bawa duit Rp1.000. Padahal di rumah lagi ditunggu istri yang lagi hamil tua untuk buka puasa. Yang beli es 1 gelas zaman dulu. Zaman 2007 paling, 2007. Nah, waktu istri lagi ya ini. Bukannya sedih, malah ketawa ibu itu. Gitu. Hebatnya ibu gitu, jadi ketawa dia itu. Padahal lagi butuh katanya, untuk bekal untuk buka puasa malah uang segini. Nah, ketawanya itu apa? Ya rezeki mau bagaimana? Tapi alhamdulillah anak waktu itu ikutan ke musola masjid. Jadi anak-anak ke masjid buka puasa bareng-bareng, takjil bareng-bareng. Jadi makanan ada, malah bawa ke rumah. Nah, nggak masalah sih, yang penting ada untuk dimakan. Masalah jualan dapat segitu salah sendiri, bulan puasa kok keluar. Cuman gitu, itu yang menjadi tanda atau yang masih ingat di hati Bapak. Perjuangan dulu waktu pertama jual sekitar belum 1 tahun atau udah segitu segitu caranya gitu. Kelakoni dapat uang Rp1.000 gitu, waktu itu. Jadi hari ini aku lagi ada di Batagor Tamanan, adanya di daerah Bantul. Batagor di sini itu nggak cuma ada Batagor, tapi ada somai juga. Terus kalau kalian mau pakai telur juga ada. Kalau mau pakai tambah topping ini ada timun juga bisa. Terus tipe kuah kacangnya itu yang kental, jadi nggak cair. Dan kuahnya banyak. Jadi buat teman-teman yang lagi jalan-jalan daerah Bantul, daerah Jalan Imogiri Timur, bisa banget mampir ke Batagor Tamanan. Harapan Bapak sendiri nih untuk kedepannya usaha Batagor Bapak gimana? Pengen seperti apa? Sebetulnya Bapak nggak muluk-muluk gitu ya. Bapak ngakui selaku manusia. Kalau usia masih muda mungkin Bapak ambisinya masih besar. Nah, sekarang udah tua, Bapak nggak punya ambisi apa-apa gitu. Yang penting yang sekarang dijalani, kecumponan apa yang dibutuhkan, Bapak udah bersyukur. Cuman untuk sementara Bapak udah sharing, udah latih anak gitu. Yang anak yang nomor pertama itu, nah, dia yang mau lanjutin, insya Allah gitu. Jadi lagi tak godok, tak latih, tak didik ya di bidang penjualan ini. Nantinya kalau Bapak udah mulai istilahnya kendor tenaganya, ambisi dipengen rezekinya juga udah berkurang, kan udah tua udah gitu ya. Jadi tak selimpahkan anak baik. Ini kan nanti tayang di YouTube nih Pak. Mungkin dari teman-teman yang nonton di YouTube juga banyak yang pengen mulai buka usaha. Mungkin pesan dari Bapak yang sudah kurang lebih 17-18 tahun berkecimpung di dunia usaha nih, harus seperti apa sih teman-teman yang baru mulai? Untuk teman-teman yang baru mulai dasar nggak memasarkan jualan apapun, mau batagor, mau siomay, mau cilok, mau apapun ya, itu Bapak support ya. Lanjutkan terus, ingat aja, pertama kita harus menyadari rezeki itu udah ada yang mengatur gitu. Maksudnya rezeki yang mau itu Mbak ya. Rezeki kan ada papat, gak usah dibahas di sini, ini urusannya agama gitu kan. Kalau suruh dibahas boleh, cuman agak panjang gitu. Rezeki yang kita kejar lewat usaha berarti rezekinya rezeki maut, yang boleh
yang bisa hasil dengan melalui kasab alias jualan, kasarnya gitu. Lanjutkan. Bapak senang kalau banyak teman yang jualan, yang istilah mengembangkan usahanya untuk mencari sesuap nasi diantaranya, sesuap risiko gitu. Senang. Cuman satu aja. Jadi sabar menerima di suatu permulaan gitu. Gak kenal, gak beli, gak kenal, gak sayang. Harus mendekati dulu, sistemnya itu harus mendekati orang-orang yang membeli. Yo kalau sikap atau istilah tegur sapa memang itu utama. Gitu. Doa iya. Gitu. Atau utama istilah harus mengenalkan dulu produk yang kita makan, yang kita jual, biar orang menyicipi. Di sini tuh kalau cocok, insya Allah terus beli. Tapi kalau nggak cocok, harus dirubah. Bagaimana caranya supaya cocok gitu, Pak. Gitu aja Bapak mah kalau sama teman-teman gitu. Batagor Tamanan, mantap. Gak percaya? Boleh coba.